Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Aryaganda dari program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang implementasi kecerdasan buatan atau disebut dengan AI dengan 5 konsep utama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, di latar belakang seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, mulai dari perangkat sehari-hari hingga solusi industri kompleks. AI terus menunjukkan potensinya. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas 5 konsep utama yang menjadi fondasi dari implementasi berbagai teknologi modern. Nah, hmm, selanjutnya tujuannya adalah menganalisis dan menjelaskan 5 konsep dasar kecerdasan buatan. Selanjutnya, mengeksplorasi hubungan antara konsep-konsep dalam AI dan terakhir meningkatkan pemahaman tentang logika dan algoritma dalam AI. Nah, pembahasan untuk yang pertama adalah mesin Turing. Mesin Turing ini adalah model teoretis yang menjadi dasar dari semua sistem komputasi modern. Jadi konsep ini adalah diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun sekitar 1950-an. Sistem komputer ini yang menjadi algoritma pencarian atau optimasi, misalnya dalam aplikasi mencari rute terbaik, perencanaan logistik, dan atau perhitungan ilmiah. Pada dasarnya itu mengimplementasikan prinsip-prinsip mesin Turing untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Jadi manfaatnya itu adalah memudahkan atau menyelesaikan masalah kompleks seperti perencanaan logistik dan simulasi ilmiah, begitu. Selanjutnya adalah heuristik dan pencarian digunakan dalam aplikasi sehari-hari seperti sistem navigasi, misalnya Google Map ya, untuk mencari rute tercepat atau dalam permainan komputer seperti catur untuk memilih langkah terbaik. Nah, dalam Google Map ini algoritmanya adalah menggunakan heuristik untuk mencari rute terbaik antara dua titik, meminimalkan jarak dan waktu tempuh berdasarkan kompetisi atau kondisi jalan saat itu. Nah, manfaatnya mungkin meningkatkan efisiensi dalam proses pencarian solusi ya, terutama dalam sistem navigasi eh, dan game biasanya. Oke. Selanjutnya adalah symbolic processing. Sistem pakar dan pemrograman berbasis simbolik digunakan untuk membuat keputusan berbasis pengetahuan yang rumit seperti dalam diagnosis medis atau asisten virtual yang memproses perintah dalam bentuk simbol ya. Sistem pakar medis ini menggunakan symbolic processing untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala diinput oleh pasien di mana simbol-simbol ini mewakili gejala penyakit dan aturan diagnosisnya. Nah, mungkin ada di sini adalah pakarnya. Selanjutnya proses diakuisisi pengetahuan, selanjutnya basis pengetahuan, misalnya inferensi dan tetap muka pengguna atau penjelasan fasilitas penjelasan lalu diakses oleh user atau pengguna.
Nah, manfaatnya mungkin membantu mengambil eh, atau pengambilan keputusan berbasis data dan logika seperti dalam diagnosis medis ya. Nah, selanjutnya penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini adalah menggunakan logika untuk mencapai kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Nah, di sini dalam sistem rekomendasi seperti yang ada di Netflix, eh, kemudian Amazon atau Spotify, yang memberikan rekomendasi berdasarkan pola dan data pengguna. Sportif ini menggunakan penarikan kesimpulan untuk memberikan rekomendasi lagu atau penyanyi berdasarkan riwayat musik menggunakan dan kesamaan preferensi pengguna lain. Gitu ya. Nah, di sini implementasinya digunakan dalam navigasi rekomendasi tadi ya, seperti Netflix, Spotify untuk memberikan saran berdasarkan pola dan preferensi si pengguna. Contohnya tadi adalah Amazon yang merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian. Di sini ada bahannya, teman-teman bisa lihat langsung. Kemudian manfaatnya itu em, meningkatkan pengalaman pengguna dalam atau dengan memberikan rekomendasi yang relevan dan personal. Selanjutnya, pencocokan pola. Nah, pencocokan pola ini digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan wajah ya, pengenalan suara dan analisis citra. Misalnya, dalam sistem keamanan yang menggunakan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi atau dalam sistem suara seperti Siri yang memahami dan mengenali suara pengguna. Nah, sistem pakar ini menggunakan simbolik processing untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diinputkan oleh pasien, di mana simbol mewakili gejala, penyakit, dan aturan diagnosis. Nah, di sini ada tahapannya dari webcam ini. Webcam ini bisa selanjutnya diambil capture wajah, kemudian mendeteksi si wajahnya. Nah, selanjutnya ekstraksi image, kemudian database wajah itu sama ya, baru identifikasi image yang diterapkan, lalu setelahnya hasil dari pengenalan kecocokan polanya. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam identifikasi dan analisis data. Kesimpulannya adalah secara menyeluruh kelima konsep ini telah mengubah cara kita untuk berinteraksi dengan teknologi dan menyelesaikan masalah dunia nyata. Namun, tantangan seperti bias data, kompleksi algoritma, dan masalah etika masih menjadi perhatian ya. Nah, oleh karena itu, pengembangan AI yang bertanggung jawab menjadi kunci untuk masa depan teknologi yang lebih cerdas dan aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.